Saat malam-malam kita lihat ke langit, seringkali muncul bintang besar yang mengeluarkan cahaya terang, atau biasanya kita sebut bintang kejora. Tapi sebenarnya itu bukanlah bintang, melainkan planet Venus. Iya, Venus. Semakin kita melihat kilauan Venus, semakin kita terpesona karena keindahannya. Ya, memang cantik sekali. Tapi nggak secantik isi dalamnya. Kok bisa gitu, Min? Oke, mari kita bongkar. Sebelum kita bahas betapa mengerikannya planet ini, kita kenalan dulu sama si cantik satu ini. Venus sering disebut sebagai kembaran bumi, karena ukurannya juga mirip-mirip, di mana Venus mempunyai diameter 12.104 km, sementara bumi memiliki diameter 12.742 km. Ya, selisihnya cuma ratusan kilometer aja. Begitu pula dengan massa dan kepadatannya, karena mereka juga termasuk dalam kategori planet terestrial, yaitu planet dengan permukaan padat. Tak heran kalau pada awal abad ke-20, banyak astronom berpendapat jika Venus bisa menjadi bumi kedua, lengkap dengan lautan, atmosfer yang ramah, bahkan kemungkinan adanya kehidupan. Namun, semakin banyak penelitian dilakukan, semakin jelas bahwa kemiripan itu hanyalah ilusi. Di balik cahaya indah serta pesonanya, Venus ternyata adalah neraka yang menyala-nyala. Tekanan atmosfernya 92 kali lebih besar dari bumi, setara dengan berada 1 km di bawah permukaan laut. Dan suhunya mencapai 465 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan seekor timah. Ya, seekor timah. Seekor timah loh. Seekor timah. Data dari NASA Magellan Mission yang berhasil memetakan hampir seluruh permukaan Venus dengan radar berhasil mengungkapkan pemandangan yang mengejutkan. Bahwasanya planet ini dipenuhi oleh ratusan ribu dataran vulkanik yang luas, puluhan gunung berapi raksasa, dan banyak sekali kawah bekas tumbukan meteorit. Penemuan ini langsung mengubah cara pandang kita. Venus bukanlah bumi kedua, melainkan bumi versi neraka. Tapi nggak sampai di situ. Kalau bumi punya atmosfer penuh oksigen dan nitrogen yang bikin hidup terasa nyaman, aman, dan damai, Venus justru punya atmosfer yang sangat ekstrim. Sekitar 96,5% atmosfernya adalah karbon dioksida, sisanya nitrogen ditambah sedikit jejak gas lain. Dan bukan cuma itu, Venus diselimuti awan tebal yang terdiri dari asam sulfat, zat yang sangat korosif. Jadi kalau kita nekat terbang ke sana, bukan hanya kepanasan, tapi juga bakal terbakar oleh hujan asam. Untungnya hujan asam Venus nggak pernah sampai ke permukaan, karena suhu Venus yang panas pol sudah lebih dulu menguapkan tetesan asam sebelum jatuh ke tanah. Dari penelitian European Space Agency lewat misi Venus Express menunjukkan bahwa atmosfer Venus mengalami fenomena yang disebut superrotasi. Artinya, atmosfer Venus bergerak jauh lebih cepat daripada rotasi planetnya sendiri. Tapi, angin di atmosfernya bisa berhembus dengan kecepatan lebih dari 360 km per jam. Cukup untuk mengitari planet hanya dalam 4 hari aja. Ya, 4 hari aja. Selain itu, ada fenomena misterius bernama The Unknown Absorber, yaitu zat di atmosfer Venus yang menyerap sinar ultraviolet matahari dengan sangat kuat. Para ilmuwan menduga mungkin ini semacam partikel kimia kompleks atau bahkan bentuk kehidupan mikroba ekstrim yang bisa bertahan di lapisan awan. Hal ini pernah dibahas dalam jurnal astrobiologi tahun 2020
Setelah tim peneliti menemukan tanda-tanda fosfin di atmosfer Venus, gas yang biasanya dihasilkan oleh proses biologis di bumi. Tapi ya tentu aja, bukti itu masih kontroversial. Banyak ilmuwan lain menolak klaim tersebut karena mereka berpendapat bahwa fosfin mungkin berasal dari reaksi kimia non-biologis yang belum kita pahami. Yang jelas, atmosfer Venus masih menyimpan salah satu teka-teki terbesar di tata surya kita. Jika kita bicara tentang planet panas, banyak orang langsung teringat Merkurius, planet terdekat dengan matahari. Tapi anehnya, Merkurius justru tidak lebih panas dari Venus. Kok bisa gitu, Min? Ya, rahasianya ada pada efek rumah kaca yang intens. Cahaya matahari dengan mudah menembus awan Venus memanaskan permukaannya. Atmosfer tebal yang hampir seluruhnya terdiri dari CO2 menyimpannya dengan sangat efisien. Akibatnya, suhu rata-rata di permukaan Venus mencapai ratusan derajat Celcius. Dan yang lebih gila lagi, suhunya hampir konstan baik siang maupun malam. Menurut model iklim planet yang dikembangkan oleh NASA, kondisi ini adalah contoh nyata bagaimana efek rumah kaca bisa menghancurkan planet. Kalau di bumi kita khawatir dengan pemanasan global akibat karbon dioksida, di Venus kita bisa melihat versi ekstrimnya, planet yang seluruhnya dipanggang tanpa ampun. Robot penjelajah yang dikirim pun tidak ada yang bisa bertahan lama. Misi Soviet Venera 13 berhasil bertahan 127 menit sebelum akhirnya rusak total karena suhu dan tekanannya. Sejak saat itu, hampir semua robot yang dikirim hanya bisa bertahan hitungan jam doang. Iya, doang. Kalau bumi punya Gunung Everest dan Mauna Loa, Venus punya Mount Mons, gunung berapi raksasa setinggi 8 km, hampir setara Everest. Tapi bedanya, Mount Mons adalah gunung berapi perisai yang luasnya mencapai 120.000 km persegi. Memang luas banget. Data radar dari Magellan menunjukkan permukaan Venus penuh dengan dataran lava, kubah vulkanik, dan saluran magma yang panjangnya bisa mencapai ratusan kilometer. Tidak heran, para ilmuwan menduga bahwa aktivitas vulkanisme di Venus masih berlangsung sampai sekarang. Selain itu, permukaan Venus ternyata relatif muda, diperkirakan baru berusia 300-500 juta tahun. Itu artinya, seluruh permukaan planet mungkin pernah mengalami resurfacing besar-besaran akibat letusan supervulkanik. Ya, bayangin aja, satu planet utuh meleleh kembali, lalu membentuk kulit baru. Ya, bisa kita lihat seberapa mengerikan planet ini. Kalau planet lain berputar searah jarum jam atau berlawanan dengan kecepatan yang wajar, Venus justru punya rotasi yang sangat unik. Satu hari di Venus setara dengan 243 hari di bumi. Jadi kalau di bumi matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, di Venus kebalikannya. Matahari terbit dari barat dan tenggelamnya di timur. Ya kayak kiamat dong. Mengapa begitu? Para ilmuwan menduga ada dua kemungkinan. Kemungkinan. Crazy dog. Hehe, gak gitu juga. Jadi pertama, mungkin di masa lalu Venus pernah dihantam benda langit raksasa yang bisa membalikkan arah putarnya. Dan yang kedua, bisa jadi interaksi gravitasi dengan matahari ditambah atmosfer super tebalnya perlahan memperlambat rotasi planet. Bahkan sebuah studi dari Institute of Celestial Mechanics and Ephemeris tahun 2012 menemukan bahwa gesekan antara atmosfer padat Venus dengan permukaan planet bisa mempengaruhi rotasinya dalam skala jutaan tahun. Jadi kemungkinan besar rotasi aneh Venus bukan karena satu penyebab, tapi kombinasi dari banyak faktor lainnya. Namun meski sulit dijelajahi, Venus jadi ladang uji coba teknologi ekstrim.
Para ilmuwan sedang mengembangkan konsep wahana dan robot khusus yang bisa bertahan di suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Seperti proyek Automaton Rover for Extreme Environment, perancang rover mekanik tahan panas, yang jika berhasil, robot ini bisa bertahan lebih lama dari probe sebelumnya. Dan proyek pesawat balon di awan Venus konsep dari Vega, yang mana dulu pernah berhasil mengapungkan balon di atmosfer Venus selama 2 hari. Ide ini kini dihidupkan kembali karena lapisan awan lebih ramah dibanding permukaannya. Nah, sekarang jelas bahwa kecantikan Venus tak seindah isi dalamnya. Memang dari luar terlihat sangat mempesona, tapi di balik itu, Venus mempunyai suhu permukaan hingga mencapai 465 derajat Celcius. Tekanannya lebih besar 92 kali lipat dibanding bumi. Ditambah tidak adanya medan magnet yang membuat atmosfer Venus perlahan terkikis oleh angin matahari. Meski begitu, Venus tetap menjadi target penelitian penting bagi ilmuwan. Dengan mempelajari atmosfer beracunnya, badai listriknya, hingga aktivitas vulkaniknya, bisa mendorong perkembangan teknologi baru. Dari balon penjelajah di atmosfer hingga robot mekanik yang bisa bertahan di suhu ekstrim. Kalau teknologi ini berhasil, Venus bisa jadi planet pertama yang benar-benar menantang batas rekayasa manusia. Ia memaksa kita berinovasi, menciptakan mesin-mesin tangguh yang suatu saat nanti bisa kita pakai juga untuk eksplorasi Merkurius atau bahkan eksoplanet ekstrim di luar tata surya kita. Sekian, terima subrek.